Bagaimana bahwa teh menjadi Gen Z, dan kalau saya perhatikan selalu orang berbicara teh itu tidak keren ya. Nah, oleh karena itu sejauh mana sebenarnya teh bisa dibuat keren atau bisa dijadikan sebagai minuman Gen Z? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iriana. Nah, ini dalam program kita pagi ini saya bisa Opa Guru sebutnya, Bu. Baik, salam generasi cinta prestasi. Di kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Iriana dan juga oleh Pak Indra, dan Ibu Iriana adalah salah satu ahli teh di Indonesia ya. Hari ini kita ingin berbincang dengan Ibu Iriana dan Pak Indra berkaitan dengan kegiatan pembelajaran teh di sekolah vokasi khusus di SMK, karena tentu teh menjadi satu hal yang menarik untuk kita pelajari, dan tentunya untuk tidak berlama-lama kita akan perkenalkan satu persatu. Nanti adalah Ibu Iriana. Silahkan Bu, diperkenalkan Ibu Iriana. Halo semuanya, saya Iriana. Saya berada di sini di sekolah yang sangat membanggakan, sangat inspiratif ini dan produktif ya, untuk berbagi ilmu, sedikit ilmu, dan juga mendownload ilmu dari Bapak berdua dan dari guru-guru yang ada di sini tentang bagaimana kita memajukan teh artisan, bagaimana teh artisan ini bisa menjadi sumber pengetahuan baru, sumber penghidupan baru bagi anak-anak yang belajar di sini, yang akan lulus dari sini. Oke, baik, Bu Iriana ya. Kalau kita berbicara teh di generasi saat ini, rasanya teh itu sesuatu yang tua banget, Bu. Kayaknya tidak Gen Z ya. Tapi bagaimana bahwa teh menjadi Gen Z, dan kalau saya perhatikan selalu orang berbicara teh itu tidak keren ya. Nah, oleh karena itu sejauh mana sebenarnya teh bisa dibuat keren, Bu, atau bisa dijadikan sebagai minuman Gen Z? Terima kasih Ocit, enak banget. Kayaknya harus minum teh juga ya, nih. Iya dong. Ini tehnya teh hijau ya, Bu ya? Ini green tea. Ini green tea ya, dari Bukit Menoreh. Bukit Menoreh ya. Oke. Ini tadi pertanyaan Pak Darmawan tuh bagus banget, dan kenapa saya langsung minum ini, karena yang nyeduh itu Gen Z. Oh, yang nyeduhnya Gen Z ya, oke. Sejarah teh masuk di Indonesia, Pak, oleh Belanda ya, tahun 1760-an itu, waktu mereka mau mengkomersialisasi ini. Yang masuk ke sini itu pada masanya adalah Gen Z-nya. Oh, Gen Z ya. Jadi yang buka lahan Kerkhoven di Gambung itu umurnya 24 loh. Muda. Iya, 24 tahun. Boscha datang ke sini tuh umur 25 tahun. Jadi dia membuka hutan, membuka lahan itu, dan menanam teh dengan cinta kasih dia kepada teh, dengan keyakinan dia bahwa teh yang dia tanam di sini itu bisa memberi penghidupan yang lebih baik. Nah, tapi memang sejak masa itu sampai ke masa sekarang ini, karena udah ratusan tahun ya, udah 150 tahun itu, teh itu seolah-olah dipandang sebagai produk generasi masa lampau. Karena memang teh, meskipun teh itu minuman terbesar kedua di dunia sesudah air, 85% populasi dunia itu minum teh, ya kan? Tapi kita karena saking biasanya terhadap teh, kita menganggap teh itu sebagai satu yang umum, satu yang biasa. Mungkin nggak sadar bahwa hidup kita nggak ada teh juga nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena teh itu tidak banyak inovasi yang lahir dari teh. Gitu.
Nah, bagaimana kita bisa membuat ini menjadi kekinian kembali, gitu kan? Bagi generasi zilenial, Gen Z terutama, adalah kita harus mempresentasikan ini sebagai produk di mana mereka bisa menuangkan kreativitas mereka, bisa membuat produk ini relevan terhadap kehidupan mereka, terhadap kekinian mereka, terhadap masalah yang mereka hadapi dalam keseharian mereka. Itu masalah Gen Z apa sih? Itu yang bisa diselesaikan oleh teh. Itu misalnya masalah emosional Gen Z ya, masalah psikologis Gen Z itu yang membutuhkan mindfulness misalnya, ya kan, butuh healing butuh produk, healing ya. Nah, jadi healing ini minumnya teh supaya nggak stres. Benar, jadi solusi healing itu ada di teh. Gitu. Kenapa? Karena teh memiliki kandungan L-theanin. Tuhan hanya kasih kandungan L-theanin ada di teh untuk kita bisa langsung tenang, meredis ya Bu. Iya, merelaksasi, menurunkan tensi, membuat kita kembali fokus, gitu. Ya tadi masalah Gen Z juga adalah kesusahan untuk fokus, karena mereka dibombard oleh begitu banyak informasi. Mereka memiliki akses di satu benda ini ya, untuk ribuan pilihan, ya kan, dan itu informasi membuat mereka sulit fokus, gitu. Nah justru gini Bu, nah dan Pak Indra juga nih ya, di satu sisi kita melihat bahwa teh ini bukan minuman yang keren di anak-anak Gen Z, tetapi yang saya perhatikan di hotel-hotel yang mewah atau di upacara-upacara justru yang diangkat adalah high tea, ya, tidak keren, tetapi justru malah keren banget gitu kan, kesan mahal, kesan elegan itu adanya justru di teh nih. Nah, kira-kira dari pengalaman Pak Indra nih, yang pernah berkeliling di negara-negara yang lainnya, ya di negara sebelah, pernah berada di kapal pesiar. Kira-kira kalau orang-orang itu lebih senang dengan teh atau lebih senang dengan minuman lainnya atau kopi dan sebagainya? Ya, terima kasih Pak Darmawan, Ibu Rana. Salam kenal buat semua, saya Indra. Jadi experience yang hampir setengah umur saya Bu di luar negeri gitu ya. Dan pengalaman justru ketika kita melayani tentang minuman itu bukan lagi mengenal tentang kopi, tapi bagaimana menyajikan sebuah teh dari berbagai kualitas yang betul-betul heritage atau dibilang itu ya tadi bukan lagi baik tapi terbaik gitu. Jadi sangat disayangkan ketika saya orang Indonesia yang kerja di luar negeri justru menyajikan teh-teh yang dari asalnya itu Indonesia gitu. Jadi berdasarkan pengalaman itu saya mengenal ada Indonesian High Tea dan itu sangat-sangat populer di kapal pesiar. Dan itu menjadi signature betul-betul kita bagaimana menyajikan makanan terus minuman atau kita bilangnya pairingnya gitu ya Bu ya, pairingnya bahwa Indonesia ini beraneka ragam baik itu tehnya dan juga makanan-makanan savory-nya atau manisnya atau mungkin yang betul-betul menjadi makanan khas dari Indonesia. Dan tadi betul usia 20 sampai 25 tahun mereka datang ke Indonesia dan menanam teh dan mereka bisa menikmatinya hanya di kapal pesiar. Jadi kalau kita udah ngomongin kapal pesiar, kayaknya tiketnya aja kita udah kayak mimpi gitu. Jadi menikmati high tea, Indonesian high tea, dan di bawahnya itu saya tidak bilang grading, tapi ketika kita membuat Indonesian high tea, semua tamu datang, semua tamu ingin mencoba keanekaragaman baik itu tehnya dan juga makanan-makanan kecilnya atau makanan-makanan yang menjadi memori mereka ketika mereka pernah atau diceritakan oleh orang tuanya apa sih Indonesia dan mereka dapatkan di Indonesian High Tea. Nah inilah kita menyajikan baik dari saya waktu itu jadi waiter pakai bajunya
udah otomatis karena Indonesia dikenalnya batik. Jadi harus pakai batik. Nah, ketika yang orang Bali dia harus pakai baju Bali, ketika yang dari Jawa atau lain-lainnya mereka harus menggunakan baju-baju dari asal mereka gitu. Nah, disinilah kita memperkenalkan Indonesia bahwa ternyata Indonesia itu cukup terkenal di zaman tersebut sehingga mereka menjadi memori yang tidak bisa dilupakan. Nah, saat ini saya ketemu dengan Ibu pada mulai gitu ya, kurikulumnya dibuatin semuanya kita padu-padankan. Justru kesempatan ini menjadi saya tuh flashback kembali. Keinginan saya dulu adalah bagaimana saya memperkenalkan bahwa Indonesia itu tidak kalah dari negara manapun. Gitu. Ya. Nah, inilah kalau Gen Z tadi betul kita disajikan oleh Ocit dengan classic way-nya. Nah, mocktailnya saya yakin pasti bisa. Kenapa? Karena sekarang kita bisa lihat beberapa brand-brand kopi terkenal ternyata harga teh di brand yang sangat terkenal itu, saya tidak bisa menyebut brandnya, ternyata satu cupnya aja 150.000 gitu. Jadi kayaknya kita harus bisa mengangkat teh ini betul-betul diedukasi dari sejak dini, bukan lagi dari umur puluhan, tapi betul-betul mereka dari sejak dini sudah mengenal, dan orang tua pun jadi mengingat kembali bahwa teh Indonesia itu sangat-sangat bernilai, dan tidak hanya Indonesia saja tapi di semua negara bahwa teh itu memang mempunyai nilai jual yang sangat-sangat mumpuni. Dan satu hal, Bapak Ibu sekalian, sahabat Opa Guru ya, kadang-kadang mungkin bisa dijadikan sebagai satu hal yang aneh di SMK Metlen ini ya. Saya minta pendapatnya Pak Indra dan Bu Iriana ya. Jadi ketika semua orang sedang boom dengan kopi, ya, setiap orang semua di mana-mana semua tren bicara tentang kopi, SMK Metlen mengambil satu hal yang berbeda, ya, bahwa kami justru ingin mendalami yang namanya teh, bahkan sampai di teaching factory-nya, ya, di salah satu outlet teaching factory, ya, kita berikan dengan clear jelas sama Artisan Beverages Studio, ya, dan kita tidak pernah rundingan sebelumnya, nah, ya, tetapi bahwa si roti ini adalah dikenal dengan sebagai artisan tea, ya. Nah, langkah yang mungkin bagi sebagian besar SMK yang ada di Indonesia, kok ini ngapain SMK macam itu kok memilih kompetensi keahlian mendalami dalam dunia teh, sementara di luar sana kayaknya bicara tentang kopi, kok kita bicara tentang teh, ya. Pendapat Pak Indra dan pendapat Bu Iriana ini orang aneh atau SMK masa depan, ya, atau terlalu jauh visinya ke depan, atau justru ini malah jadul gitu, ke belakang. Nah, gimana nih pendapatnya Ibu Iriana? Pak Indra dulu. Oh, Pak Indra dulu boleh. Jadi lumayan ya Bu ya. Ini pertanyaan yang cukup menarik, dan ini sebenarnya impian yang sudah lama tadi saya sampaikan, bahwa ternyata melalui SMK Metlen saya bisa mengeksplor dan saya bisa meyakinkan bahwa teh itu tidak pernah ada batasan. Gitu. Kalau kita bicara kopi, mungkin kita bisa padu-padankan dengan segala macam unsur, tapi teh ternyata lebih banyak lagi gitu. Saya tidak bilang bahwa kopi limited, teh itu lebih banyak ekspor, tapi saya bisa meyakinkan bahwa teh itu bermanfaat sangat-sangat banyak, dan apa yang sudah dilakukan oleh Metlen School dengan membuat SMK Artisan Tea, mungkin ya, SMK Artisan Tea pertama dibilang ini langkah yang jadul, gila, atau mungkin punya visi lebih jauh. Saya bisa bilang ini langkah awal yang menjadi visi lebih 10-20 tahun ke depan, tapi sudah dimulai oleh SMK Metlen hari ini. Seperti itu. Betul ya Bu ya? Gimana nih Bu Iriana nih? Kalau saya tuh berpendapat begini Pak, dari kalau melihat peradaban manusia ya, peradaban manusia itu sejarah perubahan-perubahan yang kita alami di
peradaban manusia. Perubahan itu dimulai oleh orang-orang yang punya visi, orang-orang yang punya keberanian untuk anti mainstream. Iya, kita itu nggak akan punya handphone hari ini kalau tidak ada Thomas Alva Edison yang berani keluar sekolah, dididik oleh ibunya di rumah. Itu kan anti mainstream, Pak, ya kan? Nggak bisa kita punya itu, ya kan? Banyak ilmuwan-ilmuwan besar itu yang membuat kita punya teknologi-teknologi terkini hari ini seperti Tesla itu ya. Itu kan perubahan yang dia buat puluhan tahun silam, ya kan? Di mana penemuan-penemuan itu mengubah peradaban manusia dan membuat kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kembali ke teh ini ya, trust me, percaya sama saya bahwa sesudah wave kopi ini jenuh, dunia akan mencari, anak-anak zilenial ini akan mencari sesuatu yang berbeda dari kopi. Karena kopi menjadi satu hal yang ubiquitous, satu hal yang umum, gitu, ya kan? Oleh kiri kopi, 100 meter oleh kanan kopi gitu kan, ya kan? Sama terus produknya, ya kan? Akhirnya tidak ada pembeda antara satu titik dengan titik lainnya, gitu. Dan mereka ini longing kepada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, aspirasi mereka, gitu. Dan di artisan tea ini, teh artisan ini yang mampu menjawab kebutuhan itu. Berapa lama itu akan terwujud? Tergantung kecepatan kita merespon. Karena the need is latent need. Jadi need-nya itu ada laten, tapi tidak teraktivasi karena ketiadaan kita, because of our absence. Karena itu kita jawab dengan our presence, ya kan? Bagaimana meningkatkan presence kita? Kita perlu memperbanyak titik, keberadaan kita. Kita perlu berada di titik di mana mereka juga minum kopi, supaya saya tetap di sini, tidak harus pergi, tidak menambah bisnis baru, tapi ada di tempat yang sudah ada, tapi saya tetap need saya bisa terpenuhi, gitu kan? Yang kedua, bagaimana caranya menambah presence dengan menambah titik? Kita perlu SDM, kita perlu sumber daya manusia, kita perlu orang-orang yang kita latih untuk menjadi the new tipreneur, gitu. Jadi menurut saya Medland is on the right spot. Thank you. In terms of timing, ya kan? In terms of timing, in terms of in terms of chance, gitu. Opportunity itu never comes twice, gitu. Dan Medland akan dikenal sebagai pelopornya, gitu. Tidak banyak orang, tidak banyak institusi yang akan dikenal sebagai pelopor. And it's a great honor, ya kan? Itu adalah kehormatan besar untuk tercatat dalam sejarah menjadi pelopor. Oke. Dan satu hal Bu Iriana dan Pak Indra, dari bincang-bincang kita sebelum kita hari ini ya, Bapak Ibu kolega SMK ya, bahwa ternyata ketika kita menemukan pembelajaran teh hari ini, saya terbuka sekali bahwa bagaimana anak-anak kita akan dibawa ke dalam satu kegiatan pembelajaran yang menarik, di mana rangkaian dari satu kurikulum itu sebetulnya adalah ketika kita mau mengeksplor, ini tadi ketemu nih, bagaimana ketika mata pelajaran IPA kita kemas untuk mempelajari tentang teh. Di situ ada aspek sains, ada aspek sosial, bagaimana pembelajaran materi kewirausahaan dikembangkan menjadi tipreneur berikutnya, dan bagaimana vocational dalam hal ini perhotelan khususnya dalam F&B service mengembangkan minuman-minuman yang bervariatif penuh dengan inovasi dari teh. Dan hari ini appreciate kepada anak muda OCIT yang bisa membuat teh hari ini dari
Bali breakfast yang sangat enak sekali ini. Ya, luar biasa nih Ocit ya. Dan satu hal yang menjadi keprihatinan saya begini, andaikan di Gunung Patuha, di puncak tidak ada lagi perkebunan teh, maka itu tidak menarik. Untuk mempertahankan keaslian dan destinasi pariwisata di tempat-tempat yang dituju oleh para anak-anak muda, senang untuk berselfie, senang untuk memviralkan ketika dia berada di camping area di Pengalengan, di puncak, dan di tempat-tempat lainnya ini, artinya tanpa disadari kita harus mengamankan bagaimana perkebunan teh itu menjadi sebuah destinasi yang tetap menarik, dan kita harus merawat tanaman-tanaman teh itu. Petani itu lebih sejahtera, dan kita harus berani minum teh dari produk hasil anak bangsa ini. Betul ya Bu ya? Setuju. Nah, jadi ketika kita bicara minum teh, bukan hanya menikmati tehnya, tapi kita punya dampak terhadap ekologi, kita punya dampak terhadap ekosistem, kita juga punya dampak terhadap pemenuhan kebutuhan kesejahteraan petani teh di Indonesia. Dan satu hal yang luar biasa, gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, kita harus apresiasi bagaimana mengembalikan fungsi daripada tempat-tempat tumbuhnya teh dengan subur di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, dan dikembalikan kepada habitatnya adalah habitat teh. Karena betul, beliau mengatakan bahwa destinasi yang paling abadi ketika destinasi alam itu kita pertahankan, dijadikan sesuatu yang menarik. Dan ketika gebrakan atau keputusan Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan konservasi alam itu kepada habitatnya itu tempat teh, maka tetap puncak menjadi destinasi yang terbaik, ya. Walaupun istilahnya ada wisata-wisata buatan yang dikembalikan kepada alam. Karena apa? Orang datang ke puncak untuk menikmati dinginnya udara puncak dan alam, keindahan tehnya di sana. Taman teh Bu ya. Oke. Nah, dari bincang-bincang tentang Artisanti hari ini kita mendapatkan banyak insight, tapi yang pasti bahwa SMK Medland sejak tahun 2021 kalau salah Bu ya, di saat orang lain sedang bercovid ria ya, tapi kita memulai dengan bagaimana teh menjadi salah satu penangkal COVID. Ya, teh sebagai satu penangkal COVID kan Pak. Dalam kandungan teh ternyata banyak sekali. Ibu bisa ceritakan nanti. Bahkan Ibu pernah ada satu jenis produk tertentu yang untuk penangkal COVID Bu ya. Betul. Saya lupa namanya itu Bu. Hope waktu itu. Hope ya. Iya. Nah, cerita sedikit bahwa teh bisa jadi penangkal COVID pada saat itu dari Ibu Riana. Iya ya. Pada saat COVID itu kita bingung karena stok teh kita banyak, tiba-tiba harus tutup gitu kan, tidak boleh beraktivitas. Saya berpikir kenapa harus saya simpan terlalu lama, nggak tahu kapan bukanya ini. Saya mendownload banyak jurnal ilmiah bagaimana produk yang ada di kita, di gudang kita itu bisa bermanfaat untuk mencegah atau membantu pemulihan saudara-saudara kita yang terkena COVID. Waktu itu karena skala kami masih kecil, kami berpikir kita bisa bantu kok paramedik ya, nurse, dokter yang tentu berjibaku ya pada saat itu menangani pasien COVID yang seperti air bah masuk di rumah sakit gitu, dan mereka pastinya terpapar pada virus tersebut. Jadi dari jurnal-jurnal yang ada kita padukan, ada black tea yang paling banyak kita punya stok. Black tea, ada jeruk nipis, lemon, ada kayu manis Pak. Blending tiga item itu ternyata menghasilkan boosting kadar antioksidan. Luar biasa. Ya, kita periksakan ke laboratorium Bio Farmaka ITB, ternyata kandungan kapasitas antioksidannya itu boosting naik banyak sekali.
Lalu karena itu berupa donasi CSR, kita beri nama Hope, harapan untuk kesembuhan. Gitu, dan kita donasikan ke rumah sakit, iya, untuk ke dokter, ke nurse, ke rumah yang di Kemayoran ya, Wisma penyembuhan COVID itu. Alhamdulillah dokter-dokter banyak mengapresiasi blend tersebut. Kita juga senang karena karyawan tetap bisa kerja, ya kan, stok kita termanfaatkan, artinya eksistensi kita itu juga memberi dampak sosial ya pada saudara-saudara kita yang sedang berjuang dalam kapasitas mereka untuk menangani wabah. Ya. Dan karena di hadapan kita nih, tadi saya tahu bagaimana teh memberikan manfaat kepada kesehatan. Di saat COVID sekalipun ternyata teh ini ketika di blending dengan berbagai macam, dia menjadi sebuah ramuan kesehatan. Dan hari ini Bu, ada cookies lebaran, ya. Ada nah, ketika ini ada cookies lebaran, semua orang takut. Aduh, nanti jadi kolesterol dan sebagainya. Tetapi saya yakin ya, kemarin Hampers dari SMK Medland menggabungkan teh dengan cookies. Ya. Nah, artinya sekarang Bu Iriana nih, ini ahlinya teh lagi. Kalau saya makan satu Casteggles yang sangat enak buatan dari Teaching Factory SMK Medland, itu adalah Matcha Deli, ya. Lalu apakah dengan black tea ini bisa ternetralisir kan? Ini rasakan dulu. Ya. Pertama pairingnya. Jadi kalau savory lebih pas dengan green tea. Jadi dengan orang kecil cocok ya? Ya. Jadi nggak usah takut buat gadget yang pengen tetap menggunakan sleeping food ya, untuk ibu-ibu yang tetap menekan kesehatannya dan usia 50 tahun, opak guru yang harus kesehatannya tetap pengen sehat, makan Casteggles, tetap harus minum teh. Dan kalau menoreh kencana green tea dan rasanya enak banget ya. Coba deh Pak, pairingnya hasilnya. Iya. Ya kan? Dia boosting. Gitu. Enak banget. Jadi baru ketemu nih. Ya. Yang namanya makan Casteggles dengan menoreh kencana. Bertemunya produk Matcha Deli dengan produknya Silati. Iya. Yang savory itu enak banget kalau sama ini. Ini karena ini. Bener Mbak Indra, coba. Coba Indra cobain deh. Udah deh, Indra. Coba. Silakan. Ini savory-nya. Ayo Bu, silakan Bu. Iya. Ini luar biasa nih. Oh, Cit, boleh ditambah deh, Cit. Nambah lagi nih. Green tea. Yang green tea nih, yang menoreh kencana. Ya, bener-bener enak. Ini nggak bohong. Opa Guru ngomong nggak bohong nih. Ya. Artinya semakin mantap, semakin yakin Teaching Factory di SMK Medland memadukan teh dengan produk kulinernya. Iya, betul. Inilah perpaduan antara hotel dengan kuliner yang memang kita gabungkan dengan berbagai macam cara, dan ketemunya adalah hari ini antara Silati House dengan SMK Medland, khususnya di kompetensi keahlian perhotelan dan kompetensi keahlian kuliner. Kita akan bawa berita baik ini ke seluruh SMK di Indonesia, karena khususnya adalah SMK yang mempunyai kompetensi keahlian perhotelan. Tidak perlu khawatir, begitu banyak isu tentang perhotelan yang melesu, tetapi dengan kreativitas, dengan inovasi, kita akan kembali bahwa perhotelan Indonesia akan membuat tetap menawan, tetap menarik karena adanya teh dari Sila, ya Bu ya. Ya. Jadi kita berikan kompetensi keahlian perhotelan dengan elemen F&B service, jadi hot beverages ya Pak Indra ya, dan expertise sudah ada ya Bu Iriana dan juga Pak Indra. Mudah-mudahan kita bisa lakukan yang terbaik. Nah, apa kira-kira saran Pak Indra dan Bu Iriana sebagai closing di bincang-bincang pagi sehat ini?
Kalau saya bilang pagi sehat, karena benar-benar sehat. Sehat, akal sehat. Oke, gimana Pak Indra? Silakan closing statementnya nih. Iya, ini dari tadi awal sampai dengan akhir mungkin saya hanya closing statement bahwa ini jawaban dari banyak pertanyaan lulusan SMK mau jadi apa. Jadi ini peluang yang sangat besar bahwa kita kembali lagi dengan visi misi bahwa pangan, pertanian, perkebunan dipadu-padankan di Artisan T ini atau SMK Artisan ini menghasilkan tidak hanya hulu sampai dengan hilir, tapi lulusan dari SMK betul-betul bisa menjadi peluang terbarukan untuk bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan kuliah. Dan inilah menjadi peluang yang sangat-sangat bagus menjawab banyak sekali keraguan bahwa lulusan SMK atau SMA pada khususnya dan juga di sekolah-sekolah lulusannya mau jadi apa. Nah, ini menjadi jawaban yang betul-betul satu lagi kesempatan untuk peserta didik bahkan sekolah mengambil kesempatan ini untuk menciptakan SDM mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dan kepekerjaan yang betul-betul bisa digunakan. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dari Ibu Iriana? Kalau dari saya dua hal aja Pak. Yang pertama adalah begitu skopnya ini yang nasional itu akan mulai bergulir, maka kita sesungguhnya juga akan melebarkan kepada internasional. Jadi lulusan SMK tuh jangan khawatir bahwa nanti wah ini di Indonesia jadi banyak gini-gini gitu ya, jadi khawatir. Enggak, karena skop kita bisa sampai internasional. Gitu. Misalnya nih, kita mau buka Indonesian Tea House di Jepang, kan nggak ada baristanya, ya kan? Gitu. Nggak ada peraciknya, gitu. Nggak ada yang naratornya, ya. Nggak ada yang menarasikannya, gitu. Jadi lulusan SMK bukan hanya nasional nih levelnya, tapi internasional. Internasional. Dan produksi rasanya sekarang sudah dari berapa negara, Bu? Kita ada di Vienna. Sekarang di Vienna kami melayani satu kafe di mana di situ sebenarnya jualannya wine, tapi banyak pengunjungnya itu karena ingin hidup sehat udah nggak mau minum wine, jadi minumnya teh. Kita baru masuk satu di Italiano restoran, sama mereka milih beberapa produk-produk kita yang menurut mereka bisa complementing pasta mereka ya, masakan pasta, masakan Itali mereka gitu. Terus kita juga ada di Turki, kita juga sebentar lagi masuk di Tokyo, di Jepang, dan di Amerika. Amin. Nah, jadi semakin menarik sekali bahwa sebenarnya berbicara soal teh Indonesia tidak hanya dimiliki oleh brand yang ada hanya di Indonesia, tapi bahwa brand Sila ini sudah juga melanglang buana ke mancanegara. Dan Pak Indra, Bu Iriana, dan kita kan sama-sama orang hospitality. Saya 20 tahun berkecimpung di dunia hospitality, Pak Indra juga sama. Sebenarnya hotel-hotel harusnya menjadikan sebagai satu peluang gitu ya. Iya. Ketika mungkin saat ini banyak pengusaha hotel atau mungkin hotel mengatakan, aduh ini gimana nih gitu kan, roomsnya menurun dan sebagainya. Justru ketika roomsnya menurun, restorannya harus dipenuhi. Iya. Dan ketika orang-orang sedang stres ya, nah berikan alternatif untuk dia bisa menikmati alternatif yang lain, dan itu adalah di teh. Ya. Karena kalau saya perhatikan di salah satu mall di Indonesia terbesar ada satu gerai teh yang luar biasa, penuh terus tuh. Ya. Iya, Kalau itu bisa dialihkan ke hotel-hotel yang bilangnya saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, kenapa kita tidak melihat bahwa Ada peluang. di sana ada peluang yang luar biasa? Amin. Dan tentunya saya tetap optimis bahwa jurusan perhotelan, jurusan hospitality, baik itu di SMK maupun di politeknik dan sebagainya, tetap punya opportunity yang sangat luar biasa. Karena tidak pernah ada orang yang tidak ingin berwisata. Tetapi bagaimana
minuman teh menjadi sebuah destinasi dari setiap hotel yang ada di Indonesia. Ya. Amin. Betul sekali itu, Pak. Demikian bincang-bincang pagi ini dengan Opa Guru, dan kita akan menjadi yang luar biasa karena pemirsa yang luar biasa, dan yang dihadirkan juga adalah orang-orang yang luar biasa. Terima kasih. Salam generasi Cinta Presta.